What's up Flamers, apa kabar teman-teman di Forsi? Selamat hari Sabtu. Sedih masih belum bisa ketemu, kita belum bisa ada di tempat yang sama. Tapi hari ini kita mau punya satu hati yang sama-sama merindukan hadirat Tuhan, amin. Kita mau sama-sama puji tinggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama merayakan kehebatan Tuhan hari ini. Let's praise Him. Teman-teman, kita mau bersyukur sama-sama hari ini kalau kita masih bisa punya satu kesempatan lagi buat datang sama-sama ke dalam hadirat Tuhan. Aku ngajak teman-teman untuk bawa seluruh hati kita hari ini. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus buat pulihkan hati kita. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Rindukan Yesus.
Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh datang Tuhan ke hadirat Engkau Bapa. Hari ini kami merendahkan diri kami Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Kami meminta lawatan Engkau Bapa. Biar Roh Kudus saja yang terus penuhi hati kami Tuhan. Kiranya kami juga akan kembali disegarkan Tuhan dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Biar setiap firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengarkan Tuhan, boleh terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan, boleh membuat kami semakin serupa dengan gambaran yang Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa sekali lagi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, dalam mengikuti ibadah secara offline, ada beberapa protokol baru untuk kebaikan bersama dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pertama, tahap persiapan. Pastikan Anda memenuhi kriteria berikut. Dalam kondisi sehat, tidak batuk, pilek atau demam, suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius, berusia 15-60 tahun, tidak menderita penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, hipertensi, atau penyakit paru. Anda wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu lewat link yang tersedia. Ini supaya setiap orang yang hadir nanti dapat terdata dengan baik. Kami himbau Anda membawa perlengkapan kesehatan pribadi seperti masker, hand sanitizer, ataupun tisu. Kedua, tahap memasuki ruang ibadah. Mengantrilah sesuai jalur yang disediakan. Disediakan garis merah dan rambu-rambu yang dapat Anda ikuti di gereja. Cek suhu tubuh. Apabila Anda memiliki suhu di atas 37,3 derajat, maka Anda tidak diperkenankan masuk ruang ibadah. Mencuci tangan. Ada beberapa wastafel untuk Anda mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Tidak bersalaman, hindari kontak fisik. Tidak perlu bersalaman, lakukan salam sehati atau namaste. Ketiga, tahap selama beribadah. Duduklah di tempat yang disediakan dengan jarak yang sudah ditentukan. Kenakan masker dengan baik dan benar selama jalannya ibadah. Setelah ibadah selesai, keluarlah secara bertahap mulai dari baris paling belakang dan hindarilah kerumunan. Kami menyediakan kotak persembahan dan perpuluhan. Namun, kami menghimbau Anda untuk memberi melalui QR Code atau secara digital. Keempat, tahap meninggalkan tempat ibadah. Hanya ada satu pintu keluar, yaitu melewati pintu utama. Tertiblah keluar dari ruang ibadah. Segera kosongkan ruang ibadah karena akan disterilisasi dengan UV light untuk persiapan ibadah berikutnya. Bagi Anda yang membawa kendaraan roda 2, silakan memutar melewati pintu masuk roda 2. Bagi Anda yang tidak berkepentingan, hindari kerumunan dan segera kembali ke rumah masing-masing. Tidak perlu bingung, pada hari ibadah ada asyir yang siap membimbing Anda untuk mengikuti protokol dengan baik. Mari beribadah dengan bertanggung jawab, dengan mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers? What's up T4C? Gimana kabar kalian? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Udah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau memberikan waktu kepada kami saat ini untuk kembali beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan yang akan menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Tolong kami, biarlah kami dapat menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, haleluya, amin. Gimana kabarnya? Wah, udah lama kita nggak ketemu dan bersyukur sekali, puji Tuhan sekali hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online Flame dan T4C. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul
upgrade. Apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di benak kalian waktu kalian dengar kata upgrade? Kalau saya waktu dengar kata ini, yang ada di pikiran saya adalah gadget. Laptop misalnya, komputer, notebook mungkin. Nah, upgrade itu merupakan kata-kata yang sudah sering sekali kita dengar. Dan kalau kita punya laptop di rumah, kita punya komputer di rumah, pastinya kita bakal upgrade gadget kita. Supaya apa? Biar meningkatkan kemampuan dari kerja komputer itu sendiri. Nah, kalau nggak di-upgrade, masalahnya adalah mungkin bisa gampang kena virus. Nah, ternyata yang di-upgrade, yang perlu buat di-upgrade itu bukan cuma gadget, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya, kita juga perlu di-upgrade supaya rencana Tuhan yang tertinggi itu tergenapi dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan hidup kita, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sebenarnya punya potensi besar buat mengembangkan dirinya atau di-upgrade jadi seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ternyata dia gagal. Karena ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ada virus yang menyerang hatinya. Siapa tokoh tersebut? Dia adalah Gehasi. Dan kisah ini diambil di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 27. Siapakah Gehasi? Gehasi adalah pelayan dari Nabi Elisa. Dia mengikuti dan membantu Elisa dalam pelayanannya selama bertahun-tahun. Dan Gehasi seharusnya dia belajar banyak dari kehidupan Elisa. Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Bahkan Gehasi sering melihat banyak hal ajaib yang Tuhan kerjakan lewat Nabi Elisa. Tapi karena satu keputusan yang salah dalam hidupnya, dia gagal jadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar virus-virus apa sih yang menjangkiti kehidupan Gehasi sehingga dia gagal untuk mengupgrade dirinya. Ada 2 virus yang akan kita bahas hari ini. Dan yang pertama adalah virus ketidakpuasan. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 20 sampai 24. Cerita di pasal yang ke-5 ini merupakan cerita yang cukup panjang dan saya akan ceritakan singkat bahwa pada saat itu ada seorang panglima Raja Aram yang sangat terkenal. Namanya adalah Naaman. Nah, Naaman ini dia sedang terserang satu penyakit namanya penyakit kusta. Dan pada saat itu dia sudah berobat tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Jadi waktu itu dia dengar bahwa ada seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya adalah Nabi Elisa. Kemudian dia datang dan mencari Nabi Elisa pada saat itu. Dan apa yang dialami oleh Naaman, Naaman disembuhkan pada saat itu. Dia menjadi sembuh dari penyakit kustanya. Nah, di ayat 20 dan 24 kita akan baca bersama-sama. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus
2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Di ayat 20 sampai 24, Gehasi melakukan hal yang tidak biasa. Pada saat Naaman sudah sembuh, Nabi Elisa menyuruh dia untuk segera pulang. Padahal Naaman pada saat itu membawa beberapa perak dan keping emas. Dia bawa sengaja mau dikasihin ke Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa bilang pulanglah. Nah pada saat itu Gehasi lihat Naaman membawa sesuatu. Dia berpikir aduh sayang nih kalau saya lewatkan saja ini Naaman pulang. Padahal dia sudah bawa sesuatu yang berharga lumayan kan kalau disimpan. Dia berpikir seperti itu dan dia pergi mengejar Naaman untuk mendapatkan persembahan itu. Dia mengarang cerita di sana dan kemudian dia katakan kalau dia meminta, kalau Nabi Elisa meminta persembahan itu. Dan pada saat itu apa yang dialami Gehasi dari ayat yang kita baca ini, Gehasi tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia merasa selalu kurang dengan apa yang dia miliki. Dalam cerita ini Gehasi merasa kurang dalam hal keuangan. Sehingga dia rela untuk lari mengejar Naaman dan menipu dia. Nah saya pernah membaca sebuah cerita. Cerita ini cukup menarik. Di mana ada seorang muda. Seorang laki-laki yang masih muda. Kemudian pada suatu hari dia itu lagi bersantai di taman. Nah di sana dia nggak sengaja menemukan sebuah guci gitu ya atau botol lah gitu ya. Kemudian dia lihat wah apa ini gitu ya. Terus dia buka tutupnya. Nah tiba-tiba keluarlah sesosok makhluk dari guci tersebut. Ada sebuah jin yang keluar dari situ dan jin ini bilang wah terima kasih nak. Kamu sudah menyelamatkan saya dari dalam guci ini. Saya sudah terperangkap bertahun-tahun di dalam guci ini. Dia bilang begitu. Nah sekarang kamu bolehlah ajukan 3 permintaan. Wah pasti udah sering ya dengar ceritanya. Nanti akan saya kabulkan kata jin ini. Kemudian anak muda ini seneng gitu ya. Wah kesempatan emas ini. Saya akan minta semua yang saya pengen. Ya, dia kemudian bilang Om Jin saya punya permintaan pertama. Sekarang saya kepanasan ini di Bandung. Aduh gak betah gitu ya. Panas sekali di Bandung. Saya pengenlah pergi ke Jepang aja gitu. Di sana pasti sejuk. Kemudian gak sampai 2 detik, tring, tiba-tiba dia sampai di Jepang. Nah pada saat dia di sana, wah dia senang. Ada salju yang lagi turun. Wah seneng ya. Ternyata di Jepang dingin rasanya. Tapi gak sampai 1 jam, anak muda ini bilang ke Om Jin lagi, Om Jin, saya kedinginan deh di sini. Aduh, kayaknya tempat ini nggak cocok buat saya. Jepang kayaknya nggak cocok deh buat saya. Gimana kalau kirim aja saya ke Arab gimana? Di sana pasti lebih hangat dia bilang gitu ya. Kemudian sekali lagi tring tidak sampai 2 detik. Anak muda ini tiba-tiba sudah ada di negeri Arab. Wah, Arab gitu ya, padang gurun, luas. Pasti dia di sana. Wah, di sini ternyata lebih hangat dia bilang gitu ya. Tapi nggak sampai 1 jam lagi dia di sana sudah hampir meleleh karena ternyata panasnya padang gurun itu sangat panas gitu ya. Kemudian dia bilang ke jin ini, dia bilang Om Jin ternyata Arab ini terlalu panas deh buat saya. Aduh saya kayaknya nggak cocok deh tinggal di bumi ini ya. Gimana kalau Om Jin tolong saya buat terbangin saya ke bulan aja deh. Di sana pasti lebih enak daripada di bumi. Dan sekali lagi tanpa pikir panjang, jin ini mengabulkan kemauan si anak ini. Tring begitu ya. Anak muda ini tiba-tiba sampai di bulan. Pada saat dia di sana, anak muda lihat ke sekelilingnya. Wah, benar-benar tempat ini berbeda dari di bumi gitu ya.
Tapi karena sudah beberapa jam dia berkeliling dari satu negara ke negara lain dan sekarang tiba-tiba ada di bulan, dia sudah mulai rasa lapar. Terus dia bilang, kok gak ada yang jual makanan, kok gak ada orang. Jadi dia kemudian bilang sama Om Jinnya, Om Jin gak jadi deh, gak jadi. Saya gak jadilah di bulan, gak rame, gak ada orang, gak ada yang jual makanan. Kayaknya saya balik aja deh ke bumi, saya pengennya ke Bandung aja lah. Yang ada seblak di sana gitu ya, yang ada bala-bala gitu di sana. Saya lapar, di sini kayaknya gak cocok deh buat saya. Nah kemudian Jin ini menjawab, kamu sudah lupa ya, kamu sudah minta 3 hal sama saya dan semua sudah saya kabulkan. Tugas saya sudah selesai. Dan saya sekarang mau pergi ke dunia saya. Selamat tinggal, makasih ya sudah selamatkan saya. Nah sejak saat itu kedua orang ini berpisah begitu ya. Anak muda dan jin tadi berpisah dan selamanya anak muda itu tinggal di bulan. Tapi jangan cari nama anak muda itu siapa ya. Dia sendirian di sana. Nah apa yang dialami oleh anak muda dalam cerita yang barusan saya sampaikan dan Gehasi yang ada di dalam Alkitab itu hampir sama. Mereka berdua terjangkiti virus ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini juga sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita terjebak untuk selalu merasa kurang puas atas apa yang kita miliki. Kita kurang puas dengan keluarga kita misalnya, kita kurang puas dengan prestasi kita misalnya, kita kurang puas dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu. Dan ketidakpuasan ini akan otomatis menjadikan kita orang yang suka mengeluh, suka membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan yang orang lain miliki. Dan hal ini tentunya sangat menyiksa kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Sebagai orang percaya, kita menghadapi ketidakpuasan ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempraktekkan gaya hidup bersyukur. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dikatakan di sana, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Tentunya kebiasaan hidup bersyukur, gaya hidup bersyukur jika kita praktekkan, maka hal itu tidak akan membuat kita jadi orang seperti Gehasi, yaitu orang yang tidak puas, selalu tidak puas dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Sebaliknya, kalau kita punya gaya hidup bersyukur, kita selalu bersyukur setiap hari kita bangun dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat malam, setelah kita menjalankan semua aktivitas kita seharian, sebelum kita tutup mata kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Atau pada saat kita menjalani hari-hari kita, pada saat kita mengalami kesulitan, hal-hal yang tidak terduga mungkin datang dalam kehidupan kita. Jika kita punya kebiasaan untuk selalu bersyukur, maka kita tidak akan menjadi orang seperti Gehasi, orang yang tidak puas dengan kehidupan. Kemudian virus kedua yang menjangkiti kehidupan Gehasi sampai dia gagal untuk mengembangkan dirinya adalah virus ketidakjujuran. Kita mau baca di ayat selanjutnya yaitu 2 Raja-Raja tadi, pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan pintu tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Virus yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Gehasi itu merupakan orang kepercayaan Elisa.
tetapi dia tega menipu Elisa demi uang persembahan. Ketidakpuasan pada apa yang kita miliki dapat memicu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah tidak jujur. Di ayat 25, di situ Elisa bertanya kepada Gehazi, dari mana? Dan jawaban Gehazi adalah tidak jujur. Dia berbohong di sana. Dan di ayat 27, ketika kebohongan Gehazi terbongkar, dia terkena kusta. Dan pada saat itu Gehazi bukan hanya merasa sakit, tapi juga merasa malu. Akibat ketidakjujuran yang dilakukan oleh Gehazi, dia gagal menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan seperti tuannya Elisa. Kita belajar bahwa ketidakpuasan kita terhadap kehidupan itu dapat berdampak banyak. Kita bisa melakukan kebohongan, menipu orang, atau melakukan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketidakpuasan itu berbuntut panjang dan salah satunya adalah ketidakjujuran. Ada kalanya sebagai anak muda mungkin kita tidak pede dengan apa yang kita miliki. Jadi mungkin ada saatnya kalau orang tanya sama kita, "Hai, kamu udah pernah ke Starbucks belum?" Lalu apa jawaban kita? Kalau kita bilang belum gitu ya, wah gengsi dong ya. Ya kan, gengsi, semua orang udah pernah ke Starbucks. Siapa yang gak tahu ya kan. Tapi karena kita tidak puas, kalau saya bilang gitu saya malu dong. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak jujur. Oh pernah dong, saya tiap sore loh ke sana nongkrong di sana yang di situ kan. Nah, padahal apa yang kita katakan belum tentu itu sebuah kebenaran. Nah hari ini kita belajar bahwa ketidakpuasan, virus ketidakpuasan itu akan berbuntut panjang. Salah satunya adalah ketidakjujuran dan hal-hal yang lainnya. Dan teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Gehazi. Kita mau mengembangkan kebiasaan hidup bersyukur. Sehingga kita mampu menerima diri kita apa adanya. Kita mampu menerima apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan selanjutnya kita mampu melihat potensi-potensi yang kita miliki kemudian mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita juga belajar untuk memiliki rasa cukup. Artinya kita tetap bisa merasa cukup walaupun apa yang kita miliki mungkin tidak sebanyak orang lain. Karena rasa cukup kita tersebut tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki saat ini. Tetapi dari penerimaan kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi teman-teman, kita semua diciptakan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana besar buat setiap kita, masing-masing pribadi berbeda. Tapi cuman ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita berhasil atau kita gagal menyelesaikan rencana Tuhan tersebut. Kalau kita mau berhasil, maka kita harus menyediakan hidup kita dan hati kita untuk berkembang, untuk di-upgrade sama Tuhan. Kita juga harus peka sama virus-virus yang mungkin bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, sekali lagi kita belajar. Mari kita terus belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita sembunyikan. Virus-virus yang mungkin bisa menghalangi kita untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan hati kita supaya Tuhan bisa mengoreksi hati kita dan membiarkan Roh Kudus untuk selalu memperbaharui kehidupan kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Kami ciptaan Tuhan yang begitu berharga sehingga Tuhan mau kami untuk selalu menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami semua dapat belajar hari ini bahwa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami itu adalah tujuan Tuhan dalam menciptakan kami di dunia ini. Sehingga Tuhan,
Kami mau untuk selalu dikoreksi oleh Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kami sembunyikan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kami lakukan saat ini. Kami berdoa Tuhan hari ini, biarlah Roh Kudus, Engkau terus akan menyempurnakan kehidupan kami. Engkau yang akan terus mengoreksi kehidupan kami, sehingga jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal itu dapat kami perbaiki. Tuhan tolong kami untuk kami selalu hidup dalam rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silakan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.